Halo warga nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Bang, saya pengen cepet kaya tanpa effort, ada nggak solusinya? Ada dong, nonton Kuda Lumping aja bang, biar digigit kupingnya sampai putus. Loh kok gitu? Gini, Mas Burhan kasih tahu ya. Kesuksesanmu itu tergantung pada kuping siapa yang kamu gigit. Kalau Mas Burhan memilih digigit yang ini. Nah, sesuai request kali ini, Mas Burhan punya film yang cocok buat kalian semua. Menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Mike Tyson berasal dari keluarga yang melarat gak ketulungan, tapi dia bisa sukses menjadi juara tinju termuda dan mampu bebas dari sengsaranya. Semua itu berkat apa? Ya, tentu saja karena gigitan mautnya saat menggigit telinga Holyfield. Sejak saat itu, karirnya sangat moncer dan menjadi legenda seperti sekarang. Jadi buat kalian yang mau sukses tanpa effort, harus apa? Ya, tunggu apa lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah filmnya. Waiting is over, the talking is done. The rematch is here. Listen. The look on Tyson's face as he goes eye to eye with Holyfield. That is again. Oh shit. First round. And he did it again. Why did you fight? Because I had to. I wanted to. I bit his ear. I didn't mean to bite his ear. Bit his ear. I didn't really mean to do it. Sekarang saatnya kita membahas kisah hidup Mike Tyson, si leher beton mantan juara dunia tinju kelas berat yang memiliki pukulan paling maut yang pernah ada. Dikenal dengan pribadinya yang juga kontroversial, karakter yang keras, pastinya karena output dari lingkungan yang keras pula. Besar di wilayah Brownsville, New York yang lekat dengan peredaran narkoba, pelacur, dan pembunuh, Mike kecil yang cabi dan polos ini selalu jadi korban bulian. Mike yang dasarnya anak pendiam tidak pernah mau untuk melawan, sehingga ia terus mengalami pembulian selama bertahun-tahun. Selain itu, kekerasan juga kerap ia saksikan di dalam rumah karena ibunya yang bernama Lorna. Ia adalah seorang perawat yang bekerja keras, tapi ia seringkali bertengkar dengan mantan suami dan pacar-pacarnya. Bahkan salah satu pacar mantan suaminya pernah mencuri semua uang milik Lorna. Terpaksa Mike beserta ibu dan kakaknya harus tinggal di bangunan kosong yang sudah terbengkalai, sebab mereka tak punya cukup uang untuk menyewa kontrakan. Tak hanya itu, sang ibu juga terpaksa menjadi wanita cukurukuk agar bisa menghidupi anak-anaknya. Wah, sungguh hidup yang sangat menyedihkan. Beranjak kelas 2 SD, sebetulnya jiwa Mike belum terkontaminasi dengan kekerasan. Ia masih jadi anak yang baik dan patuh. Hingga pada suatu hari, seorang anak melakukan kekejaman yang sangat parah pada Mike. Saat itu, Mike lagi sayang-sayangnya dengan burung merpati, karena hanya merpati inilah yang menemani hari-harinya dan bisa membuatnya senang. Namun kebahagiaan itu kemudian dirusak oleh seorang bocah laknat yang mematahkan leher merpati kesayangan Mike. Sontak Mike yang selama ini diam pun tak tinggal diam. Dia langsung kalap dan lalu menghajar bocah itu dengan membabi buta. Sejak hari itu semuanya jadi berubah. Mike mulai ditakuti oleh anak-anak sekitar dan mulai dianggap sebagai jagoan. Sayang sekali, lingkungan yang ditempati Mike penuh dengan kriminalitas, sehingga Mike pun terbawa arus. Ia lambat laun jadi anak yang nakal, di mana mencuri dan mencopet sudah menjadi kegiatan sehari-harinya. Dan di umurnya yang ke-10 tahun, Mike pun naik level jadi rampok. Saat kedua kakaknya masih giat dan dapat nilai bagus di sekolah, Mike Tyson malah berubah jadi anak berandalan. Karena reputasinya sebagai gangster muda semakin naik di jalanan, Mike pun sering mendapatkan tantangan dari para gangster untuk melakukan duel. Dan tentunya Mike selalu memenangkan setiap pertarungan. Merasa pede dengan skillnya dalam baku hantam, Mike pun mencari semua orang yang pernah membulinya. Lalu setelah itu, ia langsung menghajar mereka semua. Gara-gara itu, Mike pun jadi rutin keluar masuk kantor polisi dan juga rutin dihajar oleh emaknya.
Mike yang semakin tak terkendali itu pun akhirnya masuk penjara remaja. Namun alih-alih kapok, ia malah jadi betah karena di sana ia bisa bertemu dengan teman-teman lamanya. Seiring berjalannya waktu, Mike pun rutin keluar masuk penjara hingga umurnya 14 tahun. It's like a fucking class reunion. He said we ain't never go to class. By the time I was 13, I was too much for all 5. Pada suatu hari, ia mendengar obrolan teman satu tahanan yang bonyok setelah latihan tinju. Mendengar hal itu, Mike pun dengan pedenya mengatakan bahwa ia akan lebih jago dari kedua temannya. Besoknya ia pun diantar ke sasana tinju yang ada di penjara dan langsung ditarungkan dengan seorang anak kulit putih. Tapi karena tidak tahu teknik, Mike pun cuman asal pukul dan berakhir KO. Merasa tertantang, Mike pun memohon agar Mr. Stewart, sang pelatih, mau menerimanya sebagai murid. Namun Mr. Stewart yang sudah mendengar reputasi Mike langsung menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau melatih anak yang tidak disiplin dan tidak patuh dengan aturan. Meski ditolak, tapi Mike tetap bersikeras ingin menjadi muridnya. I don't need you. Mr. Stewart kemudian memberikan syarat agar Mike memperbaiki dulu kelakuannya selama berada di penjara. Jika tidak, maka dia tidak akan mau melatihnya. Termotivasi dengan kata-katanya, Mike pun mulai giat belajar di penjara dan secara mengejutkan, ia berhasil menerima penghargaan sebagai murid terbaik di penjara remaja. Oleh karena itu, Mr. Stewart pun akhirnya mau menerimanya sebagai murid. Dan hanya dalam hitungan 2 bulan saja, Mike sudah menjadi petinju yang sangat gahar. Di sini Mike mulai menemukan martabatnya sebagai manusia. Ia bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Tentu saja Mr. Stewart kagum melihat perkembangan Mike dan langsung menawarinya untuk belajar dengan pelatih senior yang bernama Cass Diamatteo. Ia adalah pelatih yang sangat dihormati di dunia tinju karena pernah membawa seorang Floyd Patterson dan Josh Torres menjadi juara dunia. Mulai hari itu, Mike akan segera bebas bersyarat dalam waktu dekat dan Mr. Stewart mewanti-wanti Mike untuk tidak nongkrong dengan para gangster lagi. Ia harus menjauhi masalah agar bisa menjadi petinju yang hebat. Saat itu sang pelatih Mr. Cass sedang dalam kondisi karir yang tidak jelas dan hanya mengelola pertandingan kecil di daerah Catskill. Dan suatu hari ketika melihat Mike, Mr. Cass langsung terkesan dengan kemampuannya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa umur anak ini masih 13 tahun. Mr. Cass yakin bahwa anak inilah petinju yang selama ini ia tunggu-tunggu. Petinju yang akan menjadi fighter paling buas sepanjang masa. I'm not finished. I've been waiting, and I think you're the one. We're gonna work together. We think. Mulai hari itu ia pun semakin sering mengunjungi rumah Mr. Cass. Setiap kali bertemu, Mr. Cass memberinya banyak masukan soal filosofi bertarung. Meskipun anak ingusan ini tidak pernah mengerti dengan penjelasannya. Karena yang Mike tahu hanyalah gelut, dan gelut. This is entertainment, so to be successful with the speed of the devil. Get out of your head. Keep your emotions shut off. Yeah, never had anyone interested in me before. Singkat cerita, Mike akhirnya bebas total dari penjara. Di sini Mr. Cass khawatir bahwa Mike akan bergabung lagi dengan para gangster. Oleh karena itu, ia pun datang ke rumah Mike untuk menemui Lorna, ibunya Mike. Demi kebaikan Mike, Mr. Cass menawarkan diri untuk menampung Mike di rumahnya. Sebab masa depan Mike sebagai petinju akan terancam jika tetap tinggal di lingkungan tersebut. Namun Lorna tidak memberinya sambutan hangat. Ia merasa tersinggung dengan ucapan Mr. Cass yang seolah-olah menganggapnya tidak mampu mendidik Mike. Lorna pun membalas perkataan Mr. Cass dan menganggap bahwa kakek tua ini hanya bermaksud memanfaatkan anaknya. Tapi setelah tahu kalau Mike ingin jadi petinju, Lorna akhirnya menyerah dan mengizinkan Mike tinggal bersama Mr. Cass. Take him. You forgot your f***ing chocolates. Singkat cerita, Mike pun mulai tinggal bersama keluarga besar Pak Pelatih. Meskipun seringkali diledek karena nelen mentega kayak makan nasi, Mike tidak merasa malu sama sekali. Apalagi selama ini tidak pernah makan mentega dan lebih sering makan pecel basi di penjara. Di sini Mr. Cass mengatakan pada Mike bahwa ia harus memanfaatkan posisinya yang seringkali dianggap remeh orang-orang. Ia harus bisa membuktikan bahwa anak yang hidup dalam kemiskinan belum tentu gagal dalam hidupnya. Don't you want to change your life? You don't even know. Beberapa bulan kemudian, Mr. Cass berniat untuk membawa Mike ke Junior Olympic sebelum masuk ke Olimpiade sesungguhnya.
Ia ingin menargetkan medali emas sebelum Mike berusia 18 tahun. Setelah Olimpiade, barulah ia masuk pro dengan target sabuk juara dunia. Mike pun lanjut menjalani kehidupan di rumah Mr. Cass dengan berbagai program latihannya. Namun sesekali ia menyempatkan diri untuk pulang ke rumah emaknya. Di sini sang ibu sempat memintanya untuk balik ke rumah karena dia merasa rindu. Akan tetapi Mike belum ingin pulang sebelum ia mendapatkan medali emas. I just gotta be with that old guy. Waktu demi waktu pun berlalu, Mike mulai berkembang menjadi petinju yang jauh lebih baik. Melihat itu, Mr. Cass pun jadi tergoda untuk mengikut sertakan Mike ke dalam sebuah turnamen. Tanpa banyak cincong, ia pun menyuruh asistennya yang bernama Teddy untuk mencarikan di arena-arena tinju yang sedang mengadakan pertandingan. Suatu hari Teddy sang asisten mendaftarkan Mike di sebuah arena tinju underground. Mike sempat ditolak karena umurnya masih 14 tahun. Namun Teddy bersilat lidah dan mengatakan kalau Mike ini aslinya 18 tahun. Dan berkat kemampuan negosiasinya, Mike pun diizinkan untuk ikut bertanding. Awalnya Mike sempat merasa ketakutan sebab ia harus bertarung menghadapi orang-orang dewasa. Bahkan ia sempat kabur dengan alasan pengen nyari gorengan untuk ganjal perut. Tapi ketika saatnya bertanding, entah bagaimana Mike tiba-tiba menggila layaknya petinju tingkat dunia. Melihat itu, Mr. Cass pun semakin yakin dengan prospek masa depan Mike. Hanya saja, ia menegaskan pada Mike untuk bersikap lebih percaya diri ketika ia menang. Kalau bisa, ia harus arogan kepada setiap lawannya. Tapi setelah keluar dari ring, ia harus menjadi orang yang penuh dengan rasa hormat. Mendengar ucapan tersebut, Mike pun menangis terharu. Ia kembali mengingat masa-masa kecilnya yang suram, di mana ia selalu menjadi bahan bulian. Tapi sekarang ia sedang ditempa untuk menjadi petinju terbaik di dunia. You need to embrace your villainy. Olympics, I won every fight by knockouts in the first round. Di umurnya yang ke-15 tahun, Mike Tyson berhasil meraih gelar juara pre-Olimpik dengan memukul KO semua lawannya. Dengan sumringah, anak ini yang masih haus dengan pengakuan orang tua pun memberitahu semua pencapaiannya. Ia menunjukkan potongan koran yang memberitakan pencapaiannya. Ia meminta sang emak untuk membacanya agar tahu kalau ia kini sudah menjadi atlet peraih medali emas. Lorna pun mengakui semua pencapaiannya. Selain itu, ia juga mengakui bahwa kini anaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan penampilan Mike juga terlihat lebih rapi dan tidak bau matahari seperti biasanya. Hanya saja Lorna masih tidak suka jika Mike terus-terusan tinggal di rumah Mr. Cass. Ia mengatakan bahwa pelatih kulit putih itu hanya memanfaatkan Mike, dan jika kalah kemungkinan Mike akan dibuang. Karena sangat menghormati Mr. Cass, Mike pun tidak terima saat mendengar ucapan emaknya. Apalagi ketika emaknya mengatakan bahwa Mike tidak akan jadi apa-apa jika terus bersama Mr. Cass. Opposite of what you ever did. I don't do that shit no more. I'm not the piece of shit you said I was anymore. Merasa muak dengan perkataan ibunya, Mike pun merasa butuh healing. Tapi bukannya pergi bermain, ia malah mengajak temannya untuk merampok TV warga. Keduanya lalu nongkrong di sebuah tempat rongsokan dengan TV curiannya tersebut. Akan tetapi, teman Mike ini menyarankan agar Mike berhenti nongkrong di tempat itu. Sebagai teman, ia merasa bahwa Mike bisa menjadi orang sukses. Ia tidak mau jika masa depan Mike rusak karena pergaulan. Ucapan temannya itu pun terbukti. 3 bulan kemudian, salah satu teman Mike tewas setelah ditembak di jalanan. Lalu tidak lama setelah kematian temannya, Mike kembali harus berduka karena emaknya meninggal akibat kanker. Meskipun Mike tidak selalu akur dengan keluarganya, tapi ia tetap merasa kehilangan. Karena bagaimanapun juga, beliau adalah orang yang membesarkannya. With a 1-2 punch. Melihat kondisi Mike yang sedang berkabung, Mr. Cass berusaha menghibur dan menenangkannya. Ia berjanji tidak akan meninggalkannya sebelum Mike sukses menjadi petinju terbaik di dunia. Selain itu, Mr. Cass secara resmi mengadopsi Mike sebagai anaknya. Dan hal itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapat pengakuan sebagai anak, Mike pun semakin termotivasi untuk berlatih keras mengikuti kemauan ayah angkatnya itu. Alasan yang paling utama adalah karena Mike tidak ingin mengecewakan Mr. Cass yang sangat berjasa bagi hidupnya. Adoption papers done. Be a family. They said I didn't have it in me. Singkat cerita, tibalah Mike di momen seleksi Olimpiade yang sudah ia nanti-nanti. Di sini Mike bertarung dengan sangat baik dan beringas seperti biasanya. Namun sayangnya ia harus tumbang di final saat melawan Henry Tillman. But I was terrified. We were ready to shock the world.
Fucking judges. Alhasil Mike pun gagal berlaga di Olimpiade. Dan setelah kejadian itu, Mike tidak kecewa karena dirinya kalah. Dia justru gelisah karena takut dibuang oleh Mr. Cass. Namun ketakutannya itu sama sekali tidak terjadi karena ternyata Mr. Cass tetap setia kepadanya. Dia memang benar-benar sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Mr. Cass kemudian mengajak Mike untuk segera bersiap terjun ke dunia tinju profesional dan bersiap untuk melakukan balas dendam atas kekalahannya. Dan dari situlah lahir seorang Mike Tyson si leher beton. Pada tahun 1985, Mike menggila dan mampu mencatatkan puluhan kemenangan KO. Merasa perkembangan Mike sangat pesat, Mr. Cass pun membawanya ke duo manajer tinju yang bernama Jim Jacobs dan Bill Keaton dengan tujuan agar karir Mike melejit lebih pesat lagi. Meski demikian, Mr. Cass akan tetap memegang kendali atas semua keputusan. Apalagi dua manajer itu ingin membuat image Mike menjadi pria yang menyenangkan di hadapan publik. Sementara itu, Mr. Cass sendiri ingin Mike dikenal sebagai seorang monster yang menakutkan. Oh shit, you're not turning him into Gorgeous George. He called all the shots. Selama tahun 1985 itu, Mike Tyson menjalani 10 pertarungan dan semuanya ia akhiri dengan kemenangan KO. Tapi di akhir tahun 1985, kesehatan Mr. Cass mulai memburuk karena usianya yang sudah tuir. Tentu saja Mike berharap ayah angkatnya bisa pulih seperti sedia kala. Namun nyatanya Mr. Cass sudah menulis surat wasiat untuk Mike. Dalam surat wasiat itu, Mr. Cass meminta agar Mike merawat istrinya alias ibu angkat Mike, yaitu Camille. Look after Camille. You promised. Sebelum ajalnya menjemput, Mr. Cass berjanji bahwa ia tidak akan pernah pergi kemana-mana sebelum Mike jadi juara dunia. Namun takdir berkata lain, dan pada akhirnya Mr. Cass pun meninggal dunia. Mike pun tak kuasa menahan rasa sedihnya karena harus kehilangan sosok ayah yang sangat dia hormati. Sejak meninggalnya Mr. Cass, Mike sempat limbung dan kehilangan arah. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Melihat itu, akhirnya duo Jimmy dan Bill turun tangan untuk menggantikan Mr. Cass. Dan meskipun masih dalam kondisi berduka, Mike tetap tampil garang dengan pukulan tangannya yang bagaikan palu godam. A Tyson fight is a ticking bomb. First round. And when they go down, melihat garangnya seorang Mike, tidak ada satupun dari lawannya yang berani minta rematch. Dan karena Mike semakin bersinar, kedua manajernya pun memanfaatkan hal ini untuk melambungkan nama Mike Tyson. Di sepanjang tahun 1986, Mike tampil lebih sering dari sebelumnya. Dia benar-benar telah menjadi seorang monster seperti yang diinginkan oleh almarhum Mr. Cass. Mike Tyson really? It's still the first round. Berbick is just trying to get through the first round. By Tyson, he's laying into him, right, left. Berbick's hurt. He stumbles. Uppercut. Left hook. Berbick's in a heap of trouble here. And he goes down. Sang juara bertahan pun berhasil di TKO oleh Mike. Dengan kemenangan ini, Mike pun dikukuhkan menjadi juara dunia yang baru. Menjadi seorang juara dunia membuat kehidupan Mike berubah 180 derajat. Dari yang tadinya bokek dan kismin, kini ia jadi bergelimang harta. Dari yang tadinya jomblo akut, kini Mike banyak dihampiri kaum wanita. Namun dari semua wanita, hanya satu saja yang bisa bikin hatinya meleyot. Wanita itu adalah seorang artis pemula bernama Robin Givens. Dengan mengandalkan koneksi yang ia miliki, akhirnya Mike bisa berkenalan dengan Robin, yang ternyata kalau kemana-mana masih selalu dikawal oleh maknya. Michael, this is my mother Ruth, and this is my publicist Stephanie. Because you hit people for a living, Mr. Tyson. I didn't think you'd ever go out with me. I left so many messages. My mother is very protective of me, and setelah menjalani beberapa kali kencan, Mike pun akhirnya memutuskan untuk nembak. Namun sayangnya, Robin masih belum siap menjalani hubungan yang serius. Hal itu pun membuat Mike galau dan kondisinya mulai melemah. Lalu pada saat bertanding melawan James Smith The Bone Crusher, dia menerima banyak sekali pukulan. Walaupun dia tetap menang dalam pertandingan tersebut. The funny thing is, I think Bone Crusher helped me get... Rupanya hal tersebut membuat Robin merasa luluh. Dia tidak tahu kalau seorang Mike Tyson bisa galau juga. Lu kira apaan, Mbak? Mike juga manusia kali. Laki-laki segarang Mike pun kalau dilukai hatinya juga nggak bakal makan 10 hari, Mbak.
Singkat cerita, setelah insiden kekalahan tersebut, Robin pun menerima Mike sebagai pacarnya. Tentu saja hal ini bukan karena kasihan, tapi karena Robin memang sudah menyukai Mike sejak awal. Sejak mereka berpacaran, Mike sangat memanjakan Robin dengan hadiah-hadiah mewah. Bahkan saking romantisnya hubungan mereka, Mike dan Robin sempat dinobatkan sebagai pasangan paling hot di Amerika. I mean, you know you didn't have to. Lalu pada suatu hari, Robin mengaku bahwa dirinya sudah tekdung alias hamil duluan. Sang juara yang bucin berat itu pun memanfaatkan momen itu untuk meminang wanita pujaannya tersebut. Dan mereka pun menikah di awal tahun 1988. I do. I do. You may kiss the bride. Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah Mike berhasil mengawinkan 3 gelar juara dunia dengan mengalahkan Tony Tucker, ia kembali merajai dunia tinju dengan meraih gelar juara dunia lagi, di mana dia mengalahkan Tony Tubbs di final. Naasnya setelah pertandingan yang digelar di Tokyo itu, ia kembali harus kehilangan orang terdekatnya, di mana salah satu manajernya yaitu Jimmy Jacobs harus berpulang menyusul Mr. Cass ke atas sana. We pray that the soul of Jimmy Jacobs find its... Kepergian Jimmy pun membuat manajemen agak kacau. Apalagi Bill Keaton mulai mengeksploitasi popularitas Mike agar menghasilkan lebih banyak cuan. Dan tentu saja hal itu membuat Robin kesal bukan main. Sebagai istri yang baik, Robin pun menggugat Bill untuk menyerahkan kendali keuangan Mike kepadanya. Dan setelah itu, semua uang endorse dan hasil kemenangan Mike pun dikelola oleh sang istri. Di saat Bill sudah tidak jadi manajer, ada seorang promotor tinju bernama Don King yang mengambil kesempatan itu. Dia sepertinya telah mengendus bau cuan dari ketek seorang Mike Tyson. Akhirnya dia pun menawarkan diri untuk mengurus manajemen Mike. And I am your rebirth. You have an opportunity to take control of your destiny. Di sisi lain, Robin yang awalnya ingin mengatur keuangan Mike justru malah menghambur-hamburkan uang, bahkan mengambil sebagian tabungan milik Mike. Tidak hanya menguasai uangnya, Robin juga mulai mengatur keputusan suaminya itu. Dalam hal ini, dia meminta Mike untuk tidak bekerja sama dengan Don King. Rupanya, Robin telah menunjuk orang lain yang bisa mengurus manajemen keuangan Mike. Dan orang yang dimaksud Robin adalah Donald Trump. Ya, benar sekali, Donald Trump yang sekarang jadi presiden Amerika. Namun Don King yang jago bersilat lidah pun mengatakan bahwa Donald Trump sama sekali tidak mengerti tinju. Selain itu, kelakuannya juga 11-12 dengan Dajjal. Jadi Don King menyarankan agar Mike ikut dengannya saja. Selain itu, Don King juga menghasut Mike agar berhati-hati dengan Robin yang semakin hari semakin menguras uangnya. Don King juga mengatakan bahwa mereka sangat melemahkan citra Mike yang seorang juara dunia tinju. Stick with the king, boy, you'll be alright. But I can't stand by watch a champ become a chump. Sejak dekat dengan Don, Mike pun jadi sering pulang subuh dan hal itu membuat Robin jadi tambah kesal. Dan juara dunia tinju ini pun jadi sering bertengkar dengan istrinya. Bahkan Mike sampai mengatakan bahwa dirinya menyesal karena telah menghamili Robin. Kalau tidak, mungkin keadaannya tidak akan serumit ini. Mendengar itu, Robin pun membuat sebuah pengakuan bahwa kandungannya sudah gugur 2 bulan yang lalu. After she told me she lost the baby. Well, you got your wish, Michael. Di sini Mike malah curiga, jangan-jangan istrinya ini sama sekali belum pernah hamil. Wanita ini pura-pura hamil agar bisa menikah dengannya. Meski begitu, Mike masih positive thinking dan ketika situasinya sudah membaik, ia mengajak istri dan mertuanya berkunjung ke rumah Camille, ibu angkatnya. Mike pun disambut hangat oleh Camille dan hal ini mengingatkannya pada masa-masa bersama Mr. Cass dulu. Tapi di saat Mike sedang temu kangen, Robin malah julid dan mengatakan kalau Mike terlalu banyak mengeluarkan uang demi menafkahi Camille. Tentu saja Mike langsung marah karena kelakuan Robin. Selama ini dia menafkahi Camille untuk berutang budi atas kebaikannya. Namun hal itu malah disalahpahami oleh Robin. Sejak hari itu Mike benar-benar sudah kehilangan respect untuk istrinya. They damaged you and you're paying them for it. Lady in there. You're what? She's not your family. Lady's house. Mowing her lawn like the hired help.
Sepanjang akhir tahun 88 itu ada banyak hal yang dilalui Mike, terutama insiden-insiden dengan Robin yang membuatnya jadi depresi. Dia pun mulai mengonsumsi obat yang diberikan oleh psikiater. Namun efek sampingnya, obat itu membuat Mike jadi linglung dan lemas. Di sini Robin memanfaatkan kesempatan untuk mencekoi obat itu terus-menerus kepada Mike agar suaminya menjadi lemah dan cepat mati. Kok kayak istri-istri jahat di sinetron ya? Tentu saja hal itu membuat Don King jadi gusar sebab performa Mike yang mengalami penurunan. Namun di akhir tahun itu juga Mike dan Robin semakin banyak terlibat cekcok. Bahkan dalam beberapa momen Mike sampai kehilangan kendali hingga membrutal. Menurut Mike, banyak ucapan Robin yang dibikin-bikin alias bohong demi menggait simpati orang. Misalnya saat Mike menabrak pohon di depan rumah karena mabuk, Robin malah mengatakan bahwa Mike ingin mengakhiri hidupnya. Karena masalahnya terlalu banyak, akhirnya Robin pun mengajukan gugatan cerai. Dan dari perceraian ini tentu saja Robin mendapatkan harta gono gini yang sangat melimpah. Melihat Robin yang mata duitan itu, ada banyak media yang menyebutnya sebagai wanita paling dibenci di Amerika. Breathe. Just breathe, right? I'm gonna take care of you. All right, champ? Yeah. All right. Setelah lepas dari Robin, Mike kembali menjomblo dan terjerumus dalam kehidupan yang ugal-ugalan. Dia tidak tahu harus menghadapi situasi dengan cara apa, sehingga dia pun memilih dunia malam untuk sebagai caranya untuk healing. Singkat cerita, Don King yang tidak mau Mike disia-siakan akhirnya memutuskan untuk membawanya kembali tampil di ring untuk mempertahankan gelarnya. Dan karena sudah tidak ada lawan sepadan di Amerika, korban Mike selanjutnya adalah Frank Bruno, legenda tinju di Inggris. Namun dia sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding Mike. Setelah kemenangan melawan Bruno, gelar raja pun mulai melekat pada diri Tyson. Dan sebagaimana halnya seorang raja, ia pun jadi bebas dalam bertindak. Ia bahkan sampai ngemodif mobil limousine dengan bathtub. Lalu mobil itu digunakan untuk membungkus wanita-wanita cantik. I'm a bad man, but she got a death sentence. I'm a bad man. Tidak hanya itu, Mike bahkan sampai mengubur ulang makam ibunya dengan makam yang jauh lebih mahal. Di sini, Mike sengaja melakukan itu agar ibunya yang dulu sering meremehkannya bisa merasakan bahwa kini Mike sudah sukses. Ia ingin membuat ibunya merasa malu di akhirat sana. Wah. All your days in the box that I put you in, that I paid for. Di tahun yang sama, Mike kembali tampil di ring dengan beringas. Dia mempertahankan gelarnya. Ia pun mengajar Carl Detroit Williams hanya dalam 1 menit saja. Di bawah manajemen Don King, Mike kemudian dibawa untuk melakukan tanding berikutnya di kota Tokyo, di mana ia akan berhadapan dengan James Buster Douglas. Selain bertanding di sana, Don King juga menjual Mike untuk membintangi beberapa iklan produk. Toyota commercials. Meski sudah menjadi juara dunia berkali-kali, tapi masih ada satu orang yang berani meledeknya. Dan orang itu adalah Nise, alias Denise, kakak perempuannya. Tentu saja Mike sangat menyayangi kakak perempuannya ini. Bahkan ia tidak segan memberikan banyak barang bagus kepadanya. Mike sudah lama tidak bertemu dengan Nise. Suatu hari ia mengajaknya pergi ke lokasi di mana ia biasa party. Di sini Mike memamerkan banyak hal kepada sang kakak. Akan tetapi, Nise sama sekali tidak betah berada di tempat maksiat seperti itu. Karena biasanya ia hanya nongkrong bersama emak-emak kompleks. Akhirnya Nise menyuruh Mike untuk segera mengantarnya pulang. Lalu di perjalanan pulang, Nise memperingatkan adiknya itu agar berhati-hati dengan Don King. Ia merasa bahwa Don King hanya menjadikan Mike sebagai mesin uangnya saja. Suck you dry, then tear you down. Sejak dinasihati oleh kakaknya, Mike mulai curiga kepada Don King. Ia pun mencoba protes, namun Don King selalu bisa menjinakkannya dengan kata-kata manis. Beberapa waktu kemudian, Mike pun kembali akan bertanding melawan Buster. Tapi kali ini, Mike tidak melakukan persiapan apa-apa. Karena menurutnya, Buster bukanlah lawan yang sulit. Ia hanya menganggap Buster Douglas sebagai kaleng kongguan kosong. Alih-alih latihan dan beristirahat, Mike malah pesta tiap malam. Alhasil, Mike pun jadi melemah dan kewalahan saat bertarung.
Lalu dengan pukulan hook dan uppercut-nya, Buster pun mampu menjatuhkan Mike di ronde ke-10. Dan untuk pertama kalinya, The Iron Mike mengalami knockdown alias kalah dengan mengenaskan. Di tahun berikutnya, Mike diundang untuk hadir di acara pemilihan Miss Black di Indianapolis. Di sana ia kepincut dengan seorang peserta. Ia adalah gadis imut yang bernama Desiree Washington. Gadis remaja ini tentu saja jadi kegirangan ketika diajak jalan oleh seorang Mike Tyson. Tanpa banyak berpikir, Desiree pun menerima ajakan Mike. Apalagi ayahnya adalah fans berat petinju tersebut. Namun bukannya jalan-jalan, Mike yang lonely ini malah membawa Desiree ke sebuah hotel. Dan di sana Mike sempat kilaf hingga memperkaos Desiree. Merasa dinodai, gadis ini pun menuntut Mike ke pengadilan. Ia tidak peduli dengan titel Mike yang sudah dianggap pahlawan oleh orang-orang. Karena sibuk menjalani persidangan, Mike pun terpaksa tidak bisa melakukan pertandingan. Dan dalam persidangan ini, naasnya Mike terbukti bersalah dan akhirnya divonis dengan dakwaan 6 tahun tahanan penjara. Michael Tyson guilty. No. Setelah sekian lama, Mike Tyson pun harus kembali mendekam di penjara, sebuah tempat yang dulu akrab dengan kehidupan kriminalnya itu. Tentu saja hal ini tidak mudah baginya yang merupakan sosok yang terkenal. Dan tentu saja ada banyak orang yang tidak suka dengan kehadirannya. Alhasil Mike pun sering terlibat baku hantam dengan napi dan sipir di sana. Who the f*** do you think you are? Myself included. It's not about correction, it's about punishment. Setelah banyak mengalami gangguan dari sesama tahanan, Mike pun perlahan mulai bisa beradaptasi. Di tahun keduanya, Mike mendapatkan seorang teman satu sel yang bernama Imam Siddiq. Orang ini ternyata punya bakat bisnis tinggi dan pada akhirnya Mike diajak untuk memanfaatkan reputasinya agar bisa mendapatkan uang dari balik jeruji besi. Sejak saat itu, kegiatan Mike di penjara pun tidak jauh dari mengejar cuan dengan menjual aneka jenis barang. Safe, pressure's off. In here, I'm an entrepreneur. In here, I have to train every morning at 5. Di sini Mike semakin akrab dengan Imam Siddiq yang merupakan seorang muslim yang taat. Bahkan Mike juga sering nongkrong di masjid penjara. Dan lambat laun Mike mulai tertarik belajar Islam. Dan Imam Siddiq pun dengan senang hati mengajarinya. Mike yang sudah terbiasa melihat orang ngaji dan sholat perlahan semakin tertarik untuk mempelajari isi dari Al-Quran. Dan pada akhirnya Mike pun login. Ia memeluk agama Islam yang masih ia pegang hingga hari ini. I gotta say I like them. Nobody had talked to me like that since class. Karena berkelakuan baik sejak masuk Islam, Mike akhirnya mendapatkan masa potongan tahanan. Setelah lama di penjara, Mike sempat bimbang apakah ia harus kembali meniti karirnya sebagai petinju atau memilih untuk membuka lembaran baru. Namun, Imam Siddiq berpesan apapun yang dilakukan Mike, yang penting ia selalu ingat kepada Allah. Singkat cerita, pada tanggal 25 Maret 1995, Mike Tyson akhirnya resmi bebas dari tahanan dan langsung dijemput oleh Don King beserta para pendukungnya. Mike sebetulnya masih merasa adem berada di tahanan sembari menjalani kehidupan yang tenang. Namun, ya namanya hidup harus terus berjalan. Meski begitu, Mike berniat untuk mengganti Don King sebagai manajernya. Hal ini juga didukung oleh wanita bernama Monica Turner, seorang dokter yang dekat dengannya setelah keluar dari penjara. Dan setelah itu, Mike pun akhirnya yakin untuk memecat Don King. Namun ternyata sang promotor sudah menyiapkan uang $2 juta untuk pertarungan melawan Peter Mitch Neely. Mike yang baru keluar dari penjara pun langsung ngiler melihat 2 koper uang di hadapannya. Alhasil, ia pun tidak jadi memecat Don King. I thought I was a piece of shit. Money said I was worth something. Setelah menjalani latihan untuk kembali mengasah skill dan insting bertandingnya, Mike Tyson pun melakukan comeback di bulan Agustus 1995. Hanya selang 5 bulan saja sejak ia keluar dari penjara. Mike sebetulnya belum pede menjalani pertarungan pertamanya ini. Tapi untungnya Peter Mitch Neely adalah lawan yang sangat-sangat mudah. Setelah kemenangan melawan Peter, Don King pun makin sibuk menjual Mike. Di sisi lain, Mike Tyson kembali membrutal dan tidak ada satupun petinju yang mampu mengalahkannya. Pada akhirnya Mike Tyson kembali berhasil merebut gelar juara dunia WBC.
Meskipun sempat redup, kini Mike Tyson kembali jadi raja. Namun entah kenapa Mike malah membenci dirinya sendiri yang merasa tidak pantas menerima semua yang sudah ia miliki. Ia merasa bukan orang baik yang layak mendapat penghargaan. Karena itulah Mike menjadi stres. Mike pun mulai masuk ke dalam jeratan barang haram. Astagfirullah, Mike. Alhasil mentalnya justru semakin tidak stabil, terutama ketika hendak melawan Evander Holyfield di pertandingan berikutnya. Mike mengalami parno berat dan takut kalah dari sang lawan. Dan benar saja, Mike memang kalah pada seri pertama melawan Holyfield. Selepas pertandingan tersebut, Mike yang kesepian pun memutuskan untuk menikahi Monica Turner. Mereka berdua pun menikah secara Islam dengan Imam Siddiq sebagai penghulunya. I pronounce you husband and wife. Hari itu pula Don King hadir dengan sebuah kabar bahwa dia sudah memastikan bahwa akan ada pertandingan rematch antara Mike melawan Holyfield. Mike awalnya ingin santai dulu, tapi ia tidak bisa menolak uang $30 juta yang sudah dijanjikan Don King untuk pertandingan tersebut. Dalam pertandingan yang disiarkan secara live di 97 negara itu, Bambang Holyfield ternyata kembali tampil dengan strategi sebelumnya. Awalnya ia kesulitan untuk meladeni Mike dalam open play, dan ia hanya bisa melawannya dengan tandukan hingga membuat pelipis Mike menjadi sobek. Disinilah momen krusial terjadi di mana Mike mulai lepas kontrol. Ia langsung membabi buta dan First round. And he did it again. Look out! He's pushed right here above us. Alhasil pertandingan pun jadi chaos dan terpaksa harus dihentikan oleh wasit. Di sini Mike dinyatakan kalah diskualifikasi akibat pelanggaran yang dilakukannya. Akibat menggigit telinga lawan, Mike menerima hukuman denda dari Asosiasi Tinju Profesional. Selain itu, ia juga harus menerima hujatan dari orang-orang. Seluruh media bahkan hingga Presiden Amerika turut memberi komentar soal insiden itu. Dan tekanan ini pun membuat Mike semakin dalam terjerat barang haram. Tapi dalam kondisi kacau balau itu, Mike terus dipaksakan untuk bertarung karena dia juga sangat bernafsu untuk merebut kembali titel juaranya. Lalu pada tahun 2002, Mike akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Lennox Lewis, juara dunia yang berhasil mengalahkan Evander Holyfield. Mike yang saat itu masih jadi pecandu pun sempat hilang kendali, bahkan sampai menyerang Lennox dalam acara konferensi pers. Kali ini ia didenda $15.000 karena dianggap tidak sportif dan karena telah menggigit betis lawannya. Ngeri bener si Mike ini ya. Hobinya tuh gigit-gigit ini Mike ini. Walaupun sempat chaos, pertarungan tersebut pun tetap dilaksanakan. Dan saat itu Mike benar-benar kewalahan dengan kondisi tubuhnya yang lemah. Setelah mengalami kekalahan telak, hidup Mike kembali jungkir balik dan kondisi finansialnya pun semakin memburuk. Tentu saja kebangkrutannya ini ada campur tangan dengan Don King yang tidak pernah transparan kepada Mike. Don King pun sempat menghindar untuk menemui Mike yang terus-menerus menagih uang. Hingga suatu hari mereka bertemu di Florida. Dalam perjalanan menuju hotel, Mike yang sudah kadung marah pun langsung menyerang Don King di dalam mobil. Karena tidak bisa mengambil semua uangnya dari Don King, Mike akhirnya bertarung hanya demi bisa bayar uang cicilan. Tapi pada pertarungan melawan Kevin Beachbreed di bulan Juni 2005, Mike mundur di ronde ke-6. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, ia menyatakan bahwa dirinya sudah kehilangan gairah untuk melakukan pertarungan. Demi menjaga citra olahraga yang dicintainya, pada kesempatan itu pula ia langsung menyatakan diri resmi pensiun dari olahraga tinju. Selepas momen itu, Mike pun mulai ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Hanya ada segelintir orang yang masih mau berteman dengannya, dan salah satu orang itu adalah wanita bernama Lucky Haspicer atau yang akrab dipanggil Kiki. Wanita ini sebetulnya bukan orang baru. Mike sudah mengenal Kiki sejak umurnya masih 18 tahun. Mereka pun semakin dekat walaupun saat itu Mike masih jadi suami Monica. Berbeda dengan Monica yang merupakan seorang dokter dan berasal dari keluarga terhormat, Kiki justru memiliki background yang sama
dengan Mike, di mana ia juga pernah mendekam di penjara. Dan beberapa bulan kemudian Kiki pun hamil duluan setelah berhubungan dengan Mike. Tapi sayang sekali ia malah dipenjara lagi. Kali ini Kiki harus menjadi tumbal dari kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh orang tuanya. First she had to do her time. Extra special place in my heart. Setelah keluar dari tahanan, Kiki selalu setia berada di samping Mike saat sang mantan juara sedang berada dalam keadaan bangkrut. Di sini posisi Mike juga sudah bercerai dengan Monica Turner. Saat bersama Kiki, Mike pun mulai bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kemudian ia menjalani terapi mental untuk memulihkan jiwanya. Tidak hanya itu, Mike juga akhirnya meninggalkan barang haram demi kebaikannya. Told you to be a monster. I'm nothing to ring. See you next week, Mike. Lalu pada tahun 2009, Mike pun meresmikan hubungannya dengan wanita ini yang kemudian memberikannya 2 anak. Dan seiring dengan membaiknya kesehatan mental Mike, kehidupannya pun makin terhindar dari gonjang-ganjing langit kelap-kelip. Lewat terapi yang ia jalani, Mike akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Ia mulai bisa memaafkan kata-kata ibunya yang dulu sering membuatnya merasa seperti sampah. That's my story. It's Mike. Sampai saat ini, ia masih aktif di belakang layar tinju dan juga dunia entertainment. Mike pun terus berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Terakhir kali ia melakukan umroh di tahun 2022 lalu bersama dengan DJ Khaled. Dan film pun tamat. Dari cerita ini saya meyakini satu hal, bahwa kesuksesanmu itu tergantung pada kuping siapa yang kamu gigit. Tanpa ada insiden itu, mungkin Mike tidak akan belajar banyak dan tidak akan belajar yang namanya bangkit. Kemungkinan karirnya akan merosot dan berakhir menjadi tukang cilok keliling. Diam! Jadi buat kalian, carilah orang yang tepat untuk kalian gigit kupingnya. Dan segitu dulu dari Mas Burhan sang Kicomania, mewakili orang-orang yang suka digigit oleh pacarnya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.